Selamat siang, selamat datang di ruang virtual webinar 6 Kreativitas Universitas Empu Tantular, Jakarta. Senang rasanya kita bisa berjumpa pada acara webinar hari ini dalam suasana kegembiraan. Ya, betul sekali. Saya Telisa Alfiani dan rekan saya Tika Cahyawati serta Muhammad Fadli. Kami menyapa Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat dimanapun Anda berada. Ya, betul sekali Telisa dan Atika. Saatnya kita mulai acara kita siang hingga sore hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang kami hormati Menteri Pendidikan, Budaya, dan Ristek Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Yayasan Budi Murni, Jakarta, Bapak Budi Sinambela. Dan yang akan kami sapa dan hormati juga Rektor Universitas Empu Tantular Jakarta, Bapak Profesor Sukrisno Agus, bersama dengan seluruh jajaran Bapak, para Wakil Rektor, dan organ-organ Universitas baik LPPM maupun para dekan dan ketua program studi. Dan yang kami hormati para panelis yang akan mewarnai diskusi webinar kita hari ini, Dr. Andes Bambang Rismadi yang juga Wakil Rektor Akademik Universitas Empu Tantular, lalu Dr. Suyit Margono yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Empu Tantular. Ada juga Dr. Busri Zalti, dosen kita yang terkasih yang siang ini hadir sebagai panelis dalam kapasitasnya sebagai pakar hukum administrasi negara. Selamat datang Bapak-Bapak. Dan yang terhormat dua panelis lainnya, dosen yang kami banggakan, Ibu Serpina Tiur Maida, juga rekan seperjuangan kita yang hari ini sebagai panelis, Saudara Michael Kodoati, dan Saudara Januarius Taran sebagai moderator. Selamat datang Ibu dan teman-teman. Dan tentunya yang luar biasa, kami sapa seluruh peserta webinar hari ini, baik Anda seorang mahasiswa karyawan, seorang mahasiswa reguler, mungkin juga dosen atau siapapun Anda, selamat datang pada webinar hari ini. Ya, demikian tata tertib webinar siang hari ini. Untuk kelancaran semua proses dalam ruang virtual ini, semoga kita semua dapat memperhatikan tata tertib tersebut. Dan hadirin yang kami muliakan, selama 1 semester terakhir, mata kuliah kreativitas di Universitas Empu Tantular menjalani dinamika pengabdian masyarakat dalam bentuk perencanaan, karya tulis, penelitian, dan perencanaan pembentukan forum ilmiah dalam bentuk seminar. Di bawah bimbingan dosen pengampu kami, Ibu Serpina Tiur Maida. Untuk itu pada siang hari ini, dengan bangga, Universitas Empu Tantular, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Empu Tantular, dan Panitia Webinar 6 Kelas Kreativitas 2021-2022 mempersembahkan inilah webinar nasional dengan tajuk Mengadopsi Cara Daring bagi Kuliah Karyawan Pasca Pandemi. Selamat berwebinar.
bersatu dan bersama di ruang virtual dengan sikap sopan, kita mengumandangkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Dan sebagai wujud syukur kita hari ini, dan disertai keinginan untuk lancarnya webinar hari ini, kita arahkan hati kita sejenak dalam doa dan syukur. Kami memanjatkan syukur kepadamu, Allah, pencipta umat manusia. Karena pada siang hari ini, atas kebaikan dan rahmat-Mu, kami boleh berkumpul dalam acara webinar mengadopsi cara daring untuk perkuliahan karyawan pasca pandemi yang diselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Emputan Tular, Jakarta. Karena Engkau Maha Baik, maka puji syukur kepadamu ya Tuhan, pencipta kami. Tetapi atas rasa syukur itu, kami juga ingin meminta pendampingan-Mu, agar kiranya acara ini dapat berlangsung dengan baik. Bukalah hati dan pikiran kami akan pentingnya persatuan dan persaudaraan, gotong royong dalam kami mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi komunitas bangsa Indonesia. Hadirlah bersama-sama dengan kami, ya Allah. Engkau kami muliakan hari ini, hari depan, dan sampai selama-lamanya. Amin.
Hadirin yang terhormat, sebelum beranjak ke acara utama, kami informasikan bahwa hasil pengabdian masyarakat mahasiswa Universitas Emputan Tular telah disusun dengan rapi dalam bentuk karya ilmiah. Apa itu? Mari kita simak dalam persembahan singkat berikut ini. Ya, demikian peluncuran buku kreativitas mahasiswa sebagai agen perubahan. Hadirin yang ingin memiliki buku tersebut dapat mengisi formulir pemesanan buku yang sekarang kami bagikan di room chat, dan hadirin Saudara Asrul akan menyampaikan laporannya sebagai Ketua Panitia Webinar 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang terhormat, jajaran Kementerian Pendidikan, Budaya dan Ristek, jajaran Yayasan Budi Murni Jakarta, jajaran Universitas Emputan Tular Jakarta, teman-teman panitia Webinar 6 yang saya banggakan. Kita sama-sama mengetahui bahwa selama hampir 6 bulan kita mengikuti mata kuliah kreativitas ini. Selama itu pula hampir 3 bulan kita berdinamika dalam kepanitiaan untuk menyelenggarakan Webinar 6 ini. Suka dan duka, tantangan dan harapan selalu kita hadapi bersama. Kreativitas adalah buah budi manusia. Itulah yang menggerakkan kita dalam melaksanakan acara ini. Sebagai laporan kami, panitia digawangi oleh 21 mahasiswa yang dengan cara masing-masing memiliki niat untuk berpartisipasi dalam kedewasaan untuk belajar menjadi lebih baik. Acara ini didukung oleh 10 sponsor, melakukan lebih dari 10 kali rapat perencanaan hingga gladi bersih pada tanggal 27 Januari 2020. Sebagai mahasiswa karyawan, kepanitiaan ini menyadari bahwa efisiensi tercipta dengan adanya tantangan pandemi COVID-19 yang sangat berat. Tetapi dengan itu pula kami berharap bahwa pemangku kebijakan, semua unsur partisipan, dan setiap pemilik
niat baik dalam meningkatkan kualitas perkuliahan karyawan dapat bersama-sama menghasilkan sebuah pandangan dan rekomendasi yang baik melalui acara webinar 6. Untuk itu, atas nama seluruh panitia, terima kasih kami ucapkan atas setiap keterlibatan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan ini, ataupun sambutan ini, saya sebagai Ketua Webinar 6 mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti acara Webinar 6 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, baik, Ibu Serpina Tiurmaida akan menyampaikan sambutannya untuk kita semua. Mari kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek. Yang saya hormati Bapak Budi P. Sinambela selaku Yayasan Budi Murni Jakarta. Yang saya hormati Rektor Universitas Angkatan Tular. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Hukum. Yang saya hormati Ibu Kapolri Fakultas Ilmu Hukum. Yang saya hormati Kepala LPPN Bapak Ibu Sumanurung. Dan yang saya hormati para narasumber yang sudah berkenan untuk mengisi acara ini. Dan tentu tak terlupakan kepada para sponsor yang sudah mensupport kepada acara ini dengan baik dan lancar. Dan tentu yang saya banggakan dan yang saya sayangi adalah panitia webinar nasional yang dapat diselenggarakan pada hari ini. Dan tentu Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang sudah join dan bergabung di acara ini juga. Kami mengucapkan terima kasih atas turut berpartisipasi dalam acara ini dan puji syukur kalau pada kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu harapan saya adalah dengan pembelajaran dan proses pembelajaran selama 6 bulan ini adalah bagaimana kita bisa mengkreatifkan diri kita selama masa pandemi ini. Dan mari kita sama-sama untuk menikmati acara ini dengan baik. Puji Tuhan selama 3 bulan berjalan, setelah 3 bulan berlangsung menyelesaikan sebuah karya tulis anak-anak, dan 3 bulan berikutnya ternyata ada hasil yang dibuat oleh anak-anak kami dengan menciptakan sebuah karya webinar. Dan pada saat inilah kami memberikan sebuah tayangan dan performance dari beberapa materi yang ditampilkan nanti dengan para narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih buat semuanya. Saya tidak bisa berkata lebih banyak lagi, namun saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh tamu undangan yang sudah hadir. Selamat menjadi seorang kreator, konseptor, mediator, dan problem solver. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Serepina. Dan mewakili Universitas Empu Tantular Jakarta, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Empu Tantular, Dr. Ina Hiliani akan menyampaikan sambutannya berikut ini. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak RH Budi Sinambela DBH. Yang saya hormati para panelis, Bapak Warektor Akademik, yakni Bapak Nuklandes Bambang Rismadi MSI AKCA. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum selaku panelis,
yakni Bapak Dr. FX Suyut Margono SHM FCIHFB. Yang saya hormati Bapak Dr. Busri Zalti selaku panelis, serta Ibu Serevina, Esos MPD MPCOM, dan Saudara Michael Carlos Kodati SPIL, Sarjana Filsafat selaku panelis. Alhamdulillahalamin, dalam kesempatan ini saya dapat menyapa Bapak Ibu panelis, para mahasiswa semua, serta para dosen, meskipun saya menyapa secara daring. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita masih berjuang di tengah pandemi COVID-19. Tambah lagi, saat ini sudah ada virus baru. Hal ini membuat kita semakin tidak bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Akan tetapi, dengan adanya pandemi COVID ini, memberikan hikmah untuk kita semua. Untuk apa? Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita dipaksa untuk mengikuti metode pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pembelajaran secara daring. Di mana semua perguruan tinggi wajib untuk mengadopsi sistem ini, baik sistem pembelajarannya, baik sistem kurikulumnya, maupun sistem pertemuannya, di mana biasanya kita secara tatap muka, tapi ini kita tatap muka secara daring atau via online. Dan saya harap dengan adanya metode pembelajaran daring ini, kita semua dapat terbiasa untuk mengimplementasikan hal tersebut. Kita semua bisa adaptasi. Dengan adanya kondisi ini, saya harapkan juga mahasiswa dapat menjadi lebih kreatif, lebih inovasi, tidak hanya di bidang pembelajaran, tapi juga di bidang-bidang lainnya. Dengan adanya pandemi COVID ini, sedikit banyak kita diajarkan untuk lebih bisa mandiri. Ada kebijakan baru dari pemerintah Indonesia saat ini yang dari Bapak dari kemarin tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yakni suatu pendidikan transformasi kebijakan untuk memerdekakan pendidikan ini dengan meningkatkan pembelajaran serta inovasi-inovasi mahasiswa sebagai penerus bangsa. Diharapkan dengan adanya MBKM ini atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat memberikan solusi atas permasalahan pendidikan saat ini. Semoga dengan perubahan paradigma belajar ini kita bisa belajar bekerja, belajar berkarya, dan belajar lebih banyak lagi, bukan hanya pada satu titik atau pada satu bidang, tapi pada bidang-bidang lainnya. Untuk itu, saya selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Unpad mengucapkan selamat berwebinar, dan saya harap dengan adanya webinar ini kita dapat mempererat tali silaturahmi dan dapat menambah ilmu untuk kita semua. Selamat berkarya, selamat belajar, selamat datang di Kampus Merdeka, Universitas Unpad. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Salam mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ina. Dan untuk menandai dimulainya diskusi panel kita siang ini, Bapak dan Ibu hadirin, kita dengarkan sambutan Ketua Yayasan Budi Murni Jakarta, Universitas Emputan Tular, Bapak Budi Sinambela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera, salam apresiasi, budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Nadiem Anwar Makarim, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Indonesia. Yang saya hormati Rektor UNJ, Bapak Profesor Dr. Supriyatno Agus SE, AKMM, CPACA, beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala KPM Bapak Dr. Nurdin Sinyo, Redson Amanulung, SD, MD, MMA. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. FX Suyut Margono SMA. Yang saya hormati Kapolri Ilmu Hukum, Ibu Dr. Ina Eliani SMA. Yang saya hormati para narasumber yang sudah berkenan mengisi materi pada webinar siang ini. Yang saya hormati Ibu Serevina Maida, Esos MPD MPCOM, pelaku dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah kreativitas yang sudah membimbing dan mendampingi mahasiswa dalam mempersiapkan webinar ini, dan sekaligus berkolaborasi bersama mahasiswa yang terlibat sebagai penulis buku, pengabdian masyarakat, membangun semangat dan percaya diri yang mampu menghasilkan karya nyata, khususnya di masa pandemi COVID-19
Terima kasih kepada Panitia Diskusi Mahasiswa Proses Hukum yang sudah berkontribusi dalam mensupport kampus dan fakultasnya dengan baik dan rapi. Begitu juga dengan Bapak Ibu dosen dan tamu undangan, terima kasih sudah bergabung dalam ini. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar hari ini dan selamat membaca buku kolaborasi Ibu Regina bersama mahasiswa Proses Hukum. Buku webinar nasional dengan tema mengadopsi secara daring bagi kuliah karyawan pasca pandemi ini saya dibahas. Selamat siang, salam beraktivitas. Terima kasih Bapak Budi. Sambutan Bapak Budi tadi menandai dimulainya diskusi kita. Nah, kami mengundang Saudara Yanuarius Taran. Beliau adalah mahasiswa karyawan di Fakultas Hukum Amputan Tular Jakarta. Sehari-hari bekerja sebagai pegawai negeri di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, bisa dibilang Bang Tarun ini adalah seorang mahasiswa yang memiliki sifat analitis ya. Nah, cocok jadi moderator nih. Tetapi yang membanggakan, Bang Taran ini adalah putra asli Papua loh. Indah bukan pertemuan kita siang ini? Karena penggerak acara kita, baik dari panelis, moderator, hingga undangan, dan peserta menggambarkan Indonesia yang begitu beragam. Ya, tanpa berlama-lama lagi, setelah video profil para panelis berikut, diskusi panel dalam webinar mengadopsi cara daring bagi perkuliahan karyawan pasca pandemi akan langsung diambil alih oleh moderator kita, Saudara Yanuarius Taran. Saya Atika Cahyawati dan teman-teman saya Muhammad Fadli dan Elsa Alfiani, kami mengucapkan Selamat berdiskusi. Mengadopsi cara daring bagi perkuliahan karyawan pasca pandemi. Sejak kasus pertama Indonesia ditetapkan pada 3 Maret 2020, pandemi COVID-19 menjadi penyebab berubahnya lanskap kehidupan manusia secara global. Per 18 Oktober 2021, COVID-19 telah merenggut 4,55 juta orang di seluruh dunia. 143.000 diantaranya adalah warga Indonesia. Wabah ini menjangkiti 219 juta orang di seluruh dunia. 4,23 juta diantaranya adalah warga Indonesia. Meski belum ada data terbaru per Oktober 2021, tetapi yang paling dekat, 29 April 2021, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kerugian ekonomi tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 mencapai 1.356 triliun rupiah. Jumlah itu setara dengan 8,8% dari PDB Indonesia. Nilai ekonomi yang hilang itu terjadi karena pandemi COVID-19 menghentikan mobilitas manusia
sehingga berdampak pada semua sektor, termasuk penerimaan negara. Berkaitan dengan itu, 7.981.000 orang mahasiswa di berbagai jenjang pendidikan tinggi harus belajar daring. Jika ingin dilihat dari sisi dampak di bidang pendidikan tinggi, COVID-19 telah menyebabkan 600.000 orang mahasiswa di berbagai jenjang putus kuliah. Dan tentu, masih banyak data mencengangkan yang terbentuk sebagai gambaran dari masifnya pandemi COVID-19 yang mengubah lanskap kehidupan manusia. Data Edunitas menyebutkan di Indonesia ada 134 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program perkuliahan karyawan atau P2K. Diprediksi sekitar hampir 1 juta mahasiswa di seluruh Indonesia yang belajar di kelas karyawan. Angka yang tentunya besar, belum termasuk dengan angka mahasiswa yang terdaftar aktif di perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh secara daring, seperti universitas terbuka maupun universitas-universitas negeri lain yang menyelenggarakan program ekstensi non-reguler. Dari angka-angka itu, kita ingin memunculkan adanya sebuah komunitas besar di Indonesia yang turut merasakan perubahan lanskap global akibat COVID-19 ini. Mereka harus belajar dari rumah dan tidak boleh ke kampus, mengalami perubahan ekonomi dan keuangan, serta mencoba melakukan inovasi untuk tetap bertahan dalam masa sulit. Program perkuliahan karyawan atau disebut P2K, jika ditelusuri dari ragamnya program perkuliahan di kampus-kampus, tentu berbeda dengan perkuliahan reguler. Perbedaan itu salah satunya terletak pada kelonggaran waktu bagi mahasiswa. P2K diracik sebagai program khusus yang memungkinkan mereka yang bekerja dan ingin studi. Waktu yang tidak tersedia banyak menjadi perhatian P2K untuk memungkinkan kelompok karyawan ini mendapatkan pendidikan yang mereka inginkan. Berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia hampir 2 tahun terakhir, yang mengubah lanskap pembelajaran, bukan saja P2K, tetapi secara global, pendidikan dilakukan daring dengan pembatasan-pembatasan di area normal. Perkuliahan tidak lagi tatap muka, tetapi dilakukan di ruang-ruang privat yang difasilitasi internet, dan perubahan lanskap ini memicu beberapa pertanyaan. Salah satunya yang paling mendasar, apakah ilmu pengetahuan mampu tersampaikan dengan baik dari dosen kepada peserta didiknya? Tetapi perubahan lanskap belajar ini juga memunculkan peluang efektivitas yang sesungguhnya dicari oleh kelompok karyawan ini. Tersedianya waktu yang efisien untuk belajar karena perkuliahan tidak harus ditempuh dengan upaya mobilitas dari tempat ia bekerja ke lokasi kampus. Setelah ditelusuri bagaimana dinamika pembelajaran daring di masa pandemi pada studi kasus kelompok P2K, kebutuhan mahasiswa karyawan, regulasi-regulasi Indonesia dalam penyelenggaraan kelas daring untuk pendidikan tinggi, dan yang terakhir, dapatkah pembelajaran jarak jauh ini dengan sistem daring diadopsi sebagai sistem pakem untuk perkuliahan karyawan? Bagaimanapun, kuliah daring memiliki kelemahan dan kelebihan. Akan bermanfaat jika dikelola dengan baik oleh dosen bekerja sama dengan keterlibatan aktif mahasiswanya. Efektivitas yang diharapkan kelompok karyawan juga menjadi terpenuhi. Tetapi secara hukum, kita harus bertanya, regulasi semacam apa di Indonesia yang mengharapkan agar hak mendapatkan pengajaran ini dipenuhi? Opini publik berharap bahwa kuliah daring untuk karyawan merupakan masa depan yang tepat untuk memanfaatkan kelebihan kuliah daring yang ditemukan tadi. Dan bagi institusi, sistem ini adalah peluang untuk meningkatkan pengelolaan yang baik, terjangkau, bermutu bagi anak bangsa, tetapi secara ekonomis juga menguntungkan bagi institusi pengelola. Akhirnya, melihat peluang yang muncul ini, sama-sama kita ingin memberikan saran, pertama-tama kepada institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan P2K. Ambil peluang ini,
Upayakan dengan pengembangan yang lebih komprehensif sehingga memungkinkan untuk dilakukan. Selanjutnya yang terakhir, bagi pemerintah dan publik pada umumnya, termasuk peserta didik, mahasiswa, dan tenaga pengajar atau dosen, bahwa dunia pasca pandemi bukanlah dunia yang sama saat sebelum pandemi. Lanskap kehidupan global telah berubah total. Sebagian perubahan itu merupakan inovasi terbaru yang baik dan sesungguhnya dapat diadopsi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Bagaimanapun, kita tidak dapat menghindari kemajuan. Apalagi kemajuan yang kita peroleh ini merupakan kemajuan yang diperoleh dari upaya keras manusia dalam bertahan hidup di masa sulit. Kemajuan yang didapat dengan cara ini biasanya sangat fungsional dan dapat dipakai sebagai cara baru bagi manusia untuk bereksistensi. Cara belajar daring untuk pertimbangan tertentu dapat diterapkan terutama untuk kepentingan tatap muka yang tidak terlalu mendesak. Baik, terima kasih rekan-rekan Telisa, Atika, dan Fadli yang sudah membawakan kami sampai dengan acara sekarang. Selamat datang di acara webinar kami dengan tema mengadopsi cara daring bagi kuliah karyawan pasca pandemi. Saya, Yanuaris Peter Tarang, akan memandu diskusi panel kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya, mohon untuk peserta open kamera sebagai penghormatan dan etika dalam berdiskusi. Saya kasih waktu 5 detik untuk open kamera. Baik, telah hadir dalam ruang Zoom webinar kami para panelis yang luar biasa yang profilnya telah kami tampilkan dalam video singkat tadi serta pembicara kunci yang akan kami putar profilnya. Saya akan sapa satu persatu untuk mengecek kehadiran. Yang pertama pihak mahasiswa karyawan, Saudara Mikael Carlos Kodowati. Selamat datang di webinar. Siap hadir, Bang Daran. Baik, terima kasih Bang Carlos. Kemudian yang mewakili pihak dosen, Ibu Serepinati Rumaida. Selamat datang di webinar kami. Terima kasih Bang Taran. Baik Ibu. Kemudian pihak institusi universitas, Angkutan Tular, Wakil Rektor Pak Bambang Rismadi. Apakah berada dalam ruang Zoom? Oke, kemudian pihak tingkat fakultas, Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Suyut Margono, apakah berada dalam Zoom? Selamat datang di webinar HAM. Selamat siang menjelang sore, moderator, Mas Tara. Terima kasih Pak Suyut. Kemudian pihak ahli hukum administrasi Bapak Dr. Busri Zalti, apakah berada di dalam Zoom? Baik, selamat siang. Selamat siang Bapak. Dan kemudian kami akan menghadirkan keynote speaker yang dengan segala upaya kami panitia untuk menghadirkan Pak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Anwar Makarim, namun dengan segala proses yang panjang, kami diberikan rekomendasi oleh PLT Dirjen Dikti Bapak Profesor Nizam, lalu ditindaklanjuti oleh Direktur Kelembagaan Dr. Lukman, dan Dr. Lukman memberikan
kami petunjuk bahwa yang akan menggantikan Pak Menteri tidak kalah hebat. Siapakah keynote speaker kita? Berikut adalah profil keynote speaker. Baik, itu adalah profil dari pembicara kunci kita. Selamat siang, selamat datang di webinar kami, Ibu Profesor Dr. Paulina Panen, MLS. Apakah Ibu berada di dalam Zoom? Ya, Pak. Siap. Pada webinar siang ini, kami panitia mengangkat tema mengadopsi cara daring bagi karyawan pasca pandemi. Tema ini menjadi pilihan bagi kami panitia untuk angkat karena pandemi COVID itu mengubah lanskap kehidupan manusia dan salah satunya adalah sistem pembelajaran pendidikan tinggi. Yang mana selama pandemi sistem pembelajaran daring bagi mahasiswa reguler maupun karyawan. Ada yang setuju dan tidak sedikit yang mendukung juga kuliah daring, terutama datang dari karyawan. Bagaimana Kemendikbudristek melalui Dikti memberikan pandangan mengenai masa depan kuliah daring jika diterapkan setelah masa pandemi berakhir pada kuliah karyawan. Silakan Ibu Paulina untuk menanggapi sebagai pembicara kunci. Terima kasih, Pak Yanuarius. Boleh saya menyajikan presentasi saya? Halo? Baik, Kedengaran? Silakan. Boleh? Siap. Terima kasih. Oh, masih belum bisa ini, saya screen sharingnya masih belum bisa dari host. Oke, Ibu dicoba lagi. Belum bisa. Belum bisa. Baik, ya, Bu. Sekarang sudah bisa. Sudah terlihat? Baik, Ibu, sudah terlihat tampilan PowerPoint. Baik, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menyapa teman-teman semua di Universitas Empu Tantular. Selamat bertemu dengan saya dalam acara webinar mahasiswa ini. Kebetulan saya diminta untuk mewakili Mas Menteri ya, dan juga atas permintaan dari Dirjen Dikti. Bapak Ibu sekalian, barangkali saya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu sebetulnya bagaimana kira-kira kalau cara daring itu digunakan untuk proses pembelajaran. Apakah itu kelas karyawan atau bukan, itu tidak menjadi masalah sebetulnya. Ya, tapi mohon maaf, ini Pak Moderator, Pak Yanuarius, mohon istilahnya bukan cara daring ya, tapi pembelajaran daring. Gitu ya. Baik. Jadi tidak ada cara daring itu nggak ada gitu. Cara dalam jaringan itu nggak ada. Ya. Tapi pembelajaran dalam jaringan, interaksi dalam jaringan itu ada. Tapi cara daring itu barangkali kurang tepat. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat sebetulnya pendidikan jarak jauh dan pembelajaran daring di Indonesia itu sudah dimulai sejak tahun 1950.
Bahkan beberapa di antara kita barangkali belum lahir juga begitu ya. Sampai tahun terakhir kemarin yaitu tahun 2021 ketika diresmikan oleh Dirjen Dikti itu ICE Institute, Indonesia Cyber Education Institute. Nah ini juga dalam rangka menjawab tantangan proses belajar selama masa pandemi, dan kita tahu pandemi sampai sekarang belum selesai gitu ya. Jadi sudah banyak sekali upaya-upaya pemerintah Bapak Ibu yang dijalankan untuk mengatasi berbagai kendala proses belajar mengajar di Indonesia, antara lain keterpisahan secara geografis dari berbagai siswa dengan sumber belajar, kemudian juga ada constraint ekonomi, yaitu perguruan tinggi sangat mahal harganya bagi sebagian masyarakat kita. Kemudian juga beragam-ragam inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah sehingga pada saatnya seperti sekarang ini misalnya kita sudah mempunyai beberapa tools atau alat untuk memfasilitasi pembelajaran daring yang harus kita jalankan, dan juga sistem pendidikan jarak jauh yang dijalankan oleh beberapa perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ditanya aturannya, apakah ada atau tidak, ada aturannya Bapak Ibu, silahkan dilihat. Yang paling baru, paling gres itu nomor 7 tahun 2020, Permendikbud nomor 7 2020, ya, itu ada bagaimana standar-standar yang harus dipenuhi oleh satu perguruan tinggi untuk membuka program studi dalam bentuk PJJ, misalnya seperti itu ya. Dan kemudian bagaimana kalau program studi tersebut tidak menjalankan PJJ secara utuh, tapi cuman menjalankan beberapa mata kuliah secara daring, itu juga ada aturannya. Ya, kemudian diperkuat lagi oleh keputusan Dirjen Dikti nomor 83 tahun 2020 tentang persyaratan dan prosedur pendirian perguruan tinggi swasta yang ingin menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, ya, yaitu pendidikan akademik dalam bentuk universitas atau sekolah tinggi atau institut, ya, Bapak Ibu, bukan pendidikan vokasi. Nah, misalnya kita sudah punya sekarang ada Universitas Siber Asia, itu merupakan anak dari hasil keputusan Dirjen Dikti ini. Kemudian juga ada Universitas Insan Cendekia Indonesia, itu juga PJJ Bapak Ibu, dan juga ada Muhammadiyah Open University, ya. Nah, kemudian diperkuat lagi Bapak Ibu khusus untuk yang program studi. Bagaimana caranya, strateginya program studi kalau mau menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Komponen dari pendidikan jarak jauh itu tidak banyak, Bapak Ibu, cuma ada 9, ya. Yang pertama tentunya definisi, tujuan, karakteristik. Ini nanti Bapak Ibu kalau mau buka prodi PJJ, Bapak Ibu harus menyatakan apa sih tujuannya gitu ya untuk membuka prodi PJJ, lalu karakteristiknya seperti apa. Lalu ada ruang lingkupnya, ada capaian, ada SDM, peserta, tata kelola dan biaya, sarpras, penjaminan mutu, serta pembukaan, penutupan, perubahan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah memang program studi yang tatap muka, izinnya dari Dikti diberikan secara tatap muka, boleh menjalankan perkuliahan secara daring? Boleh, Bapak Ibu sekalian. Ya. Disebutkan di sini sampai 50% ya Bapak Ibu untuk menjalankan mata kuliah daring itu boleh. Selanjutnya harus diberikan juga perkuliahan tatap muka. Nah, ketika pandemi Bapak Ibu sekalian, semua perkuliahan itu dilaksanakan berbasis teknologi. Jadi ada perkuliahan yang memang fully online kita sebutnya, dan ada perkuliahan yang blended. Ya, ada pertemuan dengan dosen, tetapi difasilitasi dalam bentuk vikon seperti ini, video conference seperti ini, ya Bapak Ibu. Tapi tetap ada pertemuannya, dan ada juga yang mata kuliah memang tidak ada pertemuan tatap muka sama sekali dengan dosen.
Nah, silakan Bapak Ibu pilih-pilih ya, tapi persyaratannya harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu bahwa modifikasi-modifikasi tersebut tolong diberikan hanya untuk 50% mata kuliah untuk mempermudah mahasiswa. Mengapa cuma 50% Bapak Ibu? Sebab ya, prinsip pertama dari perkuliahan atau pendidikan tinggi itu bukan cuma lulus mata kuliah, tapi juga ada proses pendidikan di situ, ada proses pembinaan karakter dan sebagainya. Ya, jadi misalnya kalau pembimbingan dengan dosen itu ada sesuatu yang lebih daripada sekedar lulus mata kuliah. Ya, kalau misalnya kita ketemu bekerja kelompok dengan teman, itu juga lebih dari sekedar lulus mata kuliah. Jadi ada budaya, ada pembinaan karakter yang dilakukan selama proses pendidikan. Oleh sebab itu, tidak disarankan bahwa perguruan tinggi itu menyelenggarakan 100% ya tatap muka, 100% online, padahal izinnya itu tatap muka. Bapak Ibu sekalian, kalau memang Bapak Ibu ingin menjadi prodinya itu berubah menjadi PJJ, boleh saja, tidak masalah, silakan melakukan perubahan ya, yang lama ditutup ya dibuka yang baru, atau mau berdampingan dengan prodi PJJ juga boleh, tapi persyaratannya dipenuhi Bapak Ibu sekalian. Ada 3 hal utama yang harus dipenuhi untuk persyaratan PJJ, yaitu bahwa sumber belajarnya semua sudah tersedia secara daring Bapak Ibu sekalian. Jadi kami akan melihat apakah mata kuliah Bapak Ibu sudah dalam paket e-learning semua. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu prodinya itu ada 50 mata kuliah, ya diharapkan semua sudah tersedia secara e-learning. Dan e-learningnya bukan cuma PPT ditaruh di dalam bentuk digital begitu ya, tetapi e-learningnya adalah e-learning yang memenuhi standar dan peraturan baik secara nasional maupun internasional. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Antara lain, kemudian dosennya, apakah memang dosennya sudah terbiasa untuk melakukan pembelajaran secara jarak jauh, ya, bukan lagi pembelajaran yang berbasis tatap muka dan semua terkonsentrasi atau terpusat pada dosennya. Tapi kalau jarak jauh itu justru kita harus memperhatikan siswanya. Lalu Bapak Ibu yang terakhir adalah tentang infrastruktur, sarpras, sarana prasarana. Jadi kalau memang Bapak Ibu mau melakukan PJJ, bukan tidak boleh, boleh saja asal memenuhi syarat. Sarpras itu menjadi salah satu persyaratan utama di dalam melakukan proses pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu antara lain ya Bapak Ibu yang di dalam aturan ini, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan diperdalam lagi pencermatan terhadap berbagai aturan tersebut. Nah, ada karakteristik yang dimintakan Bapak Ibu sekalian tentang PJJ dan pembelajaran daring. Ya, yang pertama itu adalah terbuka. Jadi tidak ada lagi proses pembelajaran yang tertutup di dalam kelas hanya milik seorang dosen saja. Artinya misalnya Ibu Serepina bisa saja itu sebel sama seorang mahasiswa dan bisa memberikan nilai jelek ya tanpa alasan apapun. Itu bisa terjadi kalau di kelas tatap muka. Tetapi kalau di kelas PJJ itu tidak bisa sebab semua berbasis komputer. Apa yang dinilai oleh Ibu Serepina, siapa yang dinilai, bagaimana cara menilainya, itu semua terbuka. Saya sebagai mahasiswa Ibu Serepina misalnya itu bisa tahu bagaimana caranya saya kalau mau dapat A. Harus bikin paper, harus ikut ujian, harus tutorial, harus apa, itu baru saya bisa dapat A. Nah misalnya seperti itu, semua terbuka Bapak Ibu. Tidak ada yang tertutup di dalam ruang kelas atau di dalam di balik tembok. Semua terbuka, mahasiswa tahu aturannya, dosen juga tahu apa hak dan kewajibannya. Ya. Begitu juga dengan materi perkuliahan, tidak ada yang mendadak-dadak Bapak Ibu sekalian. Kalau saya lagi seneng tiba-tiba ada misalnya drakor ya, drama Korea, lalu besoknya saya memberi kuliah, itu saya akan cerita tentang drakor. Nggak ada cerita seperti itu. Ya, jadi
semua materi perkuliahan sudah disusun paling tidak 6 bulan sebelumnya dan semua terbuka, Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat babak per babaknya, apa isinya, apa pertanyaannya, apa tugasnya dan sebagainya, semua bisa dilihat oleh mahasiswa. Ya, jadi sangat-sangat terbuka sekali kalau kita mengikuti PJJ dan pembelajaran daring. Berikutnya adalah belajar mandiri, Bapak Ibu sekalian. Belajar mandiri itu bukan berarti belajar tanpa dosen, bukan berarti juga belajar sendirian, tidak. Tetapi inisiatif harus dari mahasiswa. Apa artinya? Jangan mahasiswa menunggu disuruh, ya. Baru disuruh, baru lihat materi perkuliahannya, baru masuk ke e-learning sistemnya, begitu. Enggak. Ya, sebelum dosennya menyuruh pun mahasiswa sudah bisa eksplorasi, ya. Sebelum dosennya menyuruh untuk membuat summary misalnya, mahasiswa sudah bisa membuat summary sendiri. Jadi inisiatif untuk belajar, keinginan untuk berkembang itu ada di mahasiswa. Nah, sejauh mana Empu Tantular misalnya bisa menghidupkan gairah untuk belajar dan kemandirian mahasiswa dalam hal ini. Ya, jadi tidak ada cerita bahwa mahasiswa itu jadi seperti anak yang harus diemong terus oleh dosennya, nggak ada, gitu ya. Semua mahasiswa itu mandiri, gitu. Jadi kalau sampai kejadian tidak lulus dan sebagainya, itu biasanya dosen tidak terlalu bermasalah karena harusnya mahasiswa yang jalan lebih cepat dari dosennya, ya. Kemudian belajar tuntas, Bapak Ibu. Dalam PJJ sangat dikenal belajar tuntas. Artinya Bapak Ibu mahasiswa boleh mencoba berapa kali pun, ya. Dia boleh menjadi mahasiswa lalu tidak lulus, lalu mencoba lagi, lalu tidak lulus, lalu mencoba lagi dan seterusnya, boleh sampai dia merasa memang mampu mencapai standar yang ditentukan. Nah, ini belajar tuntas, ya, dan ini tidak mudah, Bapak Ibu, sebab harus difasilitasi oleh perguruan tinggi, baik oleh dosennya maupun oleh fasilitas dan sarananya. Berikutnya yang pasti pembelajaran daring maupun PJJ seperti apapun bentuknya selalu berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Jadi persyaratan TIK ini harus dipenuhi dan harus kuat sekali. Contoh, saya periksa Empu Tantular di PD Dikti misalnya, alamat email dari Empu Tantular itu masih menggunakan yahoo.com, ya, dan itu belum menggunakan alamat email official atau yang resmi dari perguruan tinggi. Biasanya itu adalah emputantular.ac.id. Misalnya seperti itu. Itu harus diubah, Bapak Ibu. Tidak bisa menyatakan bahwa ya akan melakukan pembelajaran daring padahal masih menggunakan email-email, alamat email yang istilah kami adalah alamat email umum atau publik, begitu ya. Padahal harusnya sudah punya sendiri alamat email yang resmi dari perguruan tingginya, dan itu salah satu persyaratannya. Ya. Nah, itu karakteristiknya, Bapak Ibu sekalian. Pembelajaran jarak jauh itu tidak sama dengan pembelajaran daring dan tidak sama dengan belajar dari rumah, Bapak Ibu sekalian. Tolong jangan dicampur adukan, ya. Belajar dari rumah penekanannya itu pada tempat belajarnya, yaitu di rumah dan di sekolah, di rumah dan di kampus, gitu ya Bapak Ibu. Jadi penekanannya pada tempat belajar. Cara belajarnya bisa beragam, bisa menggunakan teknologi, bisa menggunakan modul, bisa menggunakan lembar kerja siswa, ataupun juga bisa menggunakan inisiatif-inisiatif siswa sendiri, ya. Tidak harus selalu dengan pembelajaran daring, ya. Bisa saja tanpa daring pun boleh terjadi belajar dari rumah. Nah, untuk pembelajaran daring yang ditekankan adalah urusan teknologinya, Bapak Ibu sekalian, yaitu dalam jaringan, bukan di luar jaringan, ya. Dalam jaringan itu artinya ada internet, ada gadget atau alat yang untuk dipakai proses pembelajaran.
yang terhubungkan dengan internet. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang harus menjadi jaminan kalau Bapak Ibu menyatakan Empu Tantular melaksanakan pembelajaran daring. Ya. Sementara pembelajaran pendidikan jarak jauh itu lebih daripada sekedar tempat, lebih daripada sekedar alat atau teknologi, ya, tapi satu sistem pendidikan yang berbeda dengan sistem pendidikan tatap muka. Nah, tolong ini Bapak Ibu jangan dicampur adukan, sebab ketika kita menyatakan menggunakan istilah tertentu itu artinya akan berbeda. Begitu ya Bapak Ibu, ini tolong menjadi kesepakatan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya pembelajaran daring dan PJJ itu ada 3 tujuan utamanya, yaitu membuka akses belajar pada siapapun. Misalnya Empu Tantular membuka akses bagi kelas karyawan, bagi karyawan, yaitu pembukaan akses. Lalu pemerataan dalam arti di mana saja bisa diakses dan juga harganya atau biayanya itu dapat terjangkau. Lalu kualitasnya adalah sama bagi semua orang dan oleh semua dosen. Tidak ada perbedaan, tidak ada dosen yang lebih galak, tidak ada dosen yang lebih murah nilai. Ya. Lalu lain-lainnya Bapak Ibu sama. Capaian pembelajarannya sama, beban studinya sama, mekanisme RPL-nya pun sama. Penyelenggaraan pembelajarannya mungkin berbeda karena difokuskan pada belajar mandiri, lebih banyak menggunakan bahan ajar digital dan juga termediasi oleh berbagai teknologi. Evaluasi hasil belajarnya sama, tugas akhirnya juga sama, penjaminan mutunya ada yang digunakan sesuai karakteristik PJJ. Di BAN PT pun sudah ada hal ini. Ya Bapak Ibu, jadi banyak faktor yang sama. Bukan berarti kalau pembelajaran daring lalu bisa jadi seenaknya. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Ya, sama dengan tatap muka, tapi ada karakteristik tertentu yang berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, penyelenggaraan pembelajaran daring itu atau PJJ itu bisa tunggal seperti universitas terbuka atau ganda yang banyak dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, termasuk misalnya BINUS sudah memperoleh izin, ya. Ada prodi PJJ-nya, ada prodi tatap mukanya, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu, kalau memang mau ganda, monggo. Kalau memang mau tunggal juga, monggo. Silakan mengikuti aturan yang sudah ada. Kalau mau cuma mata kuliahnya saja yang daringkan juga bisa, ingat dimintakan hanya sampai 50% saja. Yang lainnya harus difasilitasi ada tatap muka walaupun termediasi teknologi, ya Bapak Ibu. Nah, kita harapkan dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut, Bapak Ibu sekalian, sudah tidak ada lagi kelas-kelas seperti ini, tapi berubah menjadi seperti ini. Nah, lihat Bapak Ibu, biar bagaimana ya yang menjadi aktor utama dalam proses pembelajaran daring itu adalah siswa, bukan dosennya. Dosen itu menjadi salah satu sumber belajar bagi siswa. Nah, jadi siswanya yang harus memang punya koneksi, punya gadget, dan seterusnya bisa mengakses beragam sumber belajar. Dosen menjadi perancang proses pembelajaran dan penyedia berbagai sumber belajar. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian proses belajar yang terjadi itu biasanya kita lihat tidak lagi berfokus pada dosen, tapi fokusnya pada siswa masing-masing jalan dengan berbagai gadgetnya, berbagai teknologinya, begitu. Itu jalan sendiri melakukan proses pembelajaran dengan cara yang sangat menyenangkan untuk menghasilkan berbagai karya-karya produk-produk akademik, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk maju ke situ, seorang mahasiswa itu diharapkan memiliki kemelekan baru. Ada 4 kemelekan yang diminta, yaitu kemelekan data, kemelekan teknologi, kemelekan kemanusiaan, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Untuk itu, pola pikirnya pun
harus berubah, Bapak Ibu sekalian. Mereka diharapkan tidak belajar secara sendiri, tapi melalui kolaborasi, dan juga tingkat proses belajarnya itu tinggi, yaitu sampai pada critical thinking, bukan cuma sekedar menghafal saja, dan juga mencapai satu kreativitas yang luar biasa, kemampuan berkomunikasi dengan baik, dan juga didorong untuk memiliki computational thinking, serta memiliki compassion atau kecintaan terhadap proses belajar, sehingga dia dapat menjadi pelajar sepanjang hayat. Ya, Bapak Ibu. Lalu bagi perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu memang mau menjalankan proses pembelajaran daring, maka kelas-kelas Bapak Ibu sekalian sudah harus berubah. Tidak ada lagi gedung atau kelas yang megah-megah, tetapi kelasnya diubah menjadi seperti ini, yaitu tempat-tempat belajar, nongkrong-nongkrong seperti kafe, begitu ya Bapak Ibu. Dan itu bisa dilihat, bentuknya kecil-kecil, dosennya itu lalu berjalan dari satu kelompok ke kelompok lain. Ya. Dan ini tentunya dilengkapi dengan proses belajar secara daringnya. Ya. Jadi tetap ada tatap mukanya, kemudian ada proses belajar daringnya. Bapak Ibu, dalam masa pandemi ada teori yang menyatakan bahwa dari 100% tatap muka, proses pembelajaran menjadi hanya 25% saja tatap muka. Tapi tetap ada, Bapak Ibu. Bukan tidak ada, tetap ada. Cuma bentuknya small group dan bentuknya 25% saja. Lalu prinsip-prinsipnya juga berubah, terutama yang paling akhir yaitu lesser contact. Artinya bukan tidak ada kontak, tetapi kontak yang lebih sedikit, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak seperti biasanya kita tiap hari ketemu, tiap hari nongkrong-nongkrong misalnya begitu ya di angkringan, tidak, tetapi kita cuma cukup 25% saja pertemuannya, lalu lesser kontak yaitu dikurangi kontak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau memang mau pembelajaran daring, salah satu yang dianjurkan oleh pemerintah adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan artificial intelligence untuk pembelajaran daring. Ini adalah contoh robot-robot yang membelajarkan mahasiswa untuk urusan konstruksi bangunan. Ya, jadi ini semua robot, Bapak Ibu, didesain oleh dosennya. Ya, tanpa ada dosennya, tapi robot yang mengajarkan bagaimana caranya misalnya menumpuk batu bata untuk membuat dinding dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia sudah ada pembelajaran daring, sumber pembelajaran daring yang sangat canggih dan disediakan oleh pemerintah, terbuka untuk kita semua. Salah satunya adalah namanya SPADA, Sistem Pembelajaran Daring Indonesia atau SPADA. Ya, silakan Bapak Ibu dilihat-lihat, Bapak Ibu, banyak mata kuliah dalam bentuk yang ditawarkan dalam bentuk blended, di situ bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ya, nah berikutnya juga pemerintah sudah membangun apa yang disebut sebagai Indonesia Cyber Education Institute, yaitu marketplace dari pembelajaran daring di Indonesia yang saat ini sudah mempunyai mata kuliah sekitar 2000-an, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu silahkan pilih, ada yang mata kuliah internasional, bahkan dari Harvard dan dari MIT misalnya, ada juga mata kuliah dalam negeri dari perguruan tinggi yang bergabung dalam konsorsium ICE Institute. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk ICE Institute ini, kalau Bapak Ibu ingin mengambil mata kuliah di ICE Institute, itu kami berada di bawah payung MBKM, ya Bapak Ibu, terutama untuk student exchange dan independent study. Dan kami juga masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu kalau memang mau ikutan, ini teman-teman mahasiswa yang karyawan ataupun non-karyawan, sejauh mereka terdaftar mempunyai nomor induk mahasiswa yang terdaftar di PD Dikti, monggo silahkan, masih ada kesempatan untuk pendaftaran tahap 2 tanggal 1 sampai 10 Februari. Ya, ada 2000-an mata kuliah yang ada di ICE Institute yang Bapak Ibu bisa kemas menjadi 20 SKS untuk ikut MBKM. Ya, Bapak Ibu sekalian,
apa sih tips and tricksnya untuk menjadi pembelajar daring yang sukses, Bapak Ibu? Pertama adalah partisipasi. Jangan males, Bapak Ibu, sebab tidak ada yang bisa menggantikan Bapak Ibu untuk ikut belajar, berpartisipasi dalam proses belajar. Misalnya, satu mata kuliah menentukan bahwa Bapak Ibu harus mengakses e-learningnya itu sebanyak 3 kali, ya diakses 3 kali, sebab ada datanya nanti komputer akan merekam Bapak Ibu mengakses 3 kali atau tidak. Lalu ada tugas yang harus dikerjakan sebanyak 4 tugas, ya dikerjakan Bapak Ibu, jelek baiknya belakangan, tapi yang penting dikerjakan. Lalu ada 8 proses belajar interaksi misalnya, ya diikuti. Jangan Bapak Ibu, semua itu Bapak Ibu pikir, kan saya bisa belajar secara sendiri, nggak usah ikutan yang begitu, jadi tidak berpartisipasi. Nggak bisa Bapak Ibu. Biar bagaimana, proses belajar itu harus mengharuskan Bapak Ibu berpartisipasi. Nah, kemudian berikutnya bertanya. Ya, Bapak Ibu jangan pasif kalau menjadi pelajar daring. Lebih baik bertanya. Banyak bertanya itu jauh lebih baik. Kalau di kelas kita suka malu bertanya, nanti salah tanyanya, salah pertanyaannya, diketawain oleh teman-teman, tapi kalau belajar daring tidak akan ada yang mentertawakan kita sebab kita tidak melihat dan mereka pun tidak melihat kita, ya. Berikutnya lagi adalah buatlah studi plan atau rencana belajar, kapan saya mau belajar, sampai kapan dan sejauh mana. Misalnya saya sebagai pribadi menetapkan sehabis sholat subuh saya akan membaca e-learning saya selama 1 jam. Jadi dari jam 4.45 misalnya sampai jam 5.45 saya akan ngutak-ngatik e-learning saya setiap hari. Nah, itu adalah satu studi plan dan harus dilakukan Bapak Ibu. Jangan tidak ya, jangan bilang oh nanti gampang kok dosennya akan ngasih saya nilai dengan mudah. Jangan begitu Bapak Ibu, sebab tidak ada makanan gratis, itu nggak ada dosen yang mau ngasih nilai murah, itu nggak ada gitu ya. Pada dasarnya dosen itu semua galak kok gitu ya. Kalau sudah urusan belajar itu kalau mahasiswanya nggak mau belajar yang ngomel juga gitu ya. Jadi tolong Bapak Ibu bikin study plan yang benar dan kemudian sediakan ruang dan waktu belajar yang nyaman Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga pahami tujuan belajarnya apa ya. Dan selalu berinisiatif, ya ingat secara mandiri ya, berinisiatif secara mandiri, lalu mengkonfirmasi segala sesuatunya kepada dosen, misalnya, Bu, saya sudah kirimkan tugas 3 saya, Bu, ini hasil wawancara saya sudah saya email, dan seterusnya. Ya. Berikutnya internet yang stabil, dan juga Bapak Ibu sekalian, jangan jalan sendiri. Pelajar daring yang sukses itu harus selalu berkolaborasi, harus selalu berbagi. Barangkali itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Paulina atas pencerahannya. Saya mencatat beberapa hal, salah satunya adalah bukan cara daring, tetapi pembelajaran daring. Saya tidak akan lama lagi, saya ingin mengundang ahli hukum administrasi untuk kita berbicara bagaimana, seperti yang tadi dalam pembicara kunci sudah menjelaskan, ada beberapa aturan yang digunakan untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh, diantaranya ada Permendikbud nomor 7 tahun 2020, kemudian ada keputusan Dikti, ada 2 keputusan. Berikut adalah panelis yang akan mengkaji bagaimana hukum administrasi. Kemudian kajian hukum pendidikan terbuka jarak jauh dalam cara daring. Apa saja yang bisa dikaji dari kajian hukum pendidikan terbuka jarak jauh ini? Silakan panelis kita Bapak Dr. Buzri Zalti.
Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, saya akan langsung kata-kata penghormatan Pak Menteri ya, Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, PLT Dirjen, kemudian pelaksana narasumber Ibu Profesor Paulina, Rektor Universitas Semputan Tular, para wakil rektor, sahabat saya, Dekan Fakultas Hukum, perwakilan dosen, Pak Edi, Ibu Serefina sebagai dosen pengampu, penanggung jawab, dan saudara sekalian, mahasiswa yang berbahagia, kepada saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan pembelajaran daring dalam perspektif hukum administrasi. Tentu pada slide berikutnya silakan. Saya akan berbicara persoalan dan yang melatar belakangi dari pembelajaran ini. Tadi Profesor Paulina juga sudah menjelaskan bagaimana daring, bagaimana PJJ yang berbeda juga dengan pembelajaran dari rumah, ya. Artinya kita terkuat, ya, pemikiran dan pendapat kita serta wawasan kita setelah mengalami COVID-19 di awal tahun 2020, ya. Jadi seakan-akan COVID-19 lah yang membuat kita kepada persoalan daring dan PJJ. Sebetulnya juga tidak, ya. Kenapa tidak? Yang pertama adalah tuntutan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Kita berada di dalam digital era sistem, ya, yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita lawan, dan tidak bisa kita bantah bahwa sesungguhnya kita harus mampu berkolaborasi, hadir di dalam tuntutan dan pertumbuhan perkembangan IT itu. Nah, yang berikutnya adalah transformasi knowledge, ya. Transformasi knowledge atau knowledge is power itu sangat menentukan. Orang dituntut untuk mengikuti pembelajaran sekalipun tidak bertatap muka secara fisik, ya, atau langsung. Dulu ini adalah hal yang masih tabu bagi kehidupan atau sistem pendidikan, ya. Bahkan dianggap tidak sekolah, dianggap tidak kuliah kalau tidak hadir dan bertemu dengan dosen di dalam kelas. Padahal di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tadi kita mendapatkan penyegaran dari Prof. Paulin bahwa sesungguhnya nanti itu hanya akan bersifat tempat nongkrong yang dijadikan edukasi, lalu dosennya berkeliling, ya, sehingga ini akan dapat mensupport para mahasiswanya. Oleh karena itu, tantangan dari globalisasi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari munculnya sistem pembelajaran daring. Namun demikian, pertanyaannya apakah kampus di Indonesia sudah siap dengan sistem pembelajaran ini? Kenapa? Karena sarana prasarana itu harus dan wajib dibangun oleh kampus di dalam menyediakan sistem pembelajaran daring. Tidak bisa hanya mengandalkan, ya, pada slide berikutnya, mengandalkan WhatsApp, mengandalkan video, ya, tidak bisa. Kenapa? Karena pendidikan daring juga tidak terlepas dari nilai bagaimana membentuk karakter. Ini hanya media, ya, medianya saja, tetapi modul sistem pembelajarannya harus tetap untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Nah, perlindungan kepada warga negara ini dimungkinkan salah satunya melalui dunia pendidikan, sistem pembelajaran yang mengakomodir, ya, mengakomodir mahasiswa-mahasiswa Indonesia, terutama dari kalangan karyawan. Kenapa demikian? Karena karyawan juga harus mampu meningkatkan sumber dayanya melalui perkuliahan. Dengan perkuliahan daring atau perkuliahan jarak jauh, ini akan merupakan suatu kebahagiaan tersendiri atau hidup dalam situasi sulit, ya, karena harus memikirkan pekerjaan dan lain sebagainya, tetapi meningkatkan sumber daya manusia. Kenapa? Karena tadi ini adalah tuntutan dari globalisasi itu sendiri. Yang berikutnya juga negara, ya, dalam hal ini
sebagai kewenangan yang diberikan atau yang memiliki kekuasaan memberikan perlindungan kepada warga negaranya untuk memperoleh dan mendapatkan pendidikan atau penghidupan ataupun pekerjaan yang layak, ya. Hal-hal yang demikian ini harus diakomodir oleh negara. Oleh karena itu mahasiswa karyawan tidak usah ragu dengan sistem pembelajaran daring dan tidak usah juga ragu sekalipun tidak ketemu secara langsung dengan dosennya bahkan untuk bimbingan, ya. Sekarang juga sudah diberlakukan bagaimana tanda tangan elektronik dan segala macam. Pertanyaannya adalah sejauh mana kampus-kampus di Indonesia, terutama Universitas Emputan Tular sudah siap untuk menjalankan ini, ya. Jangan setengah-setengah atau separuh-separuh. Nah, setengah-setengah ini ya kuliah nanti kalau sudah tidak COVID lagi tatap muka. Bukan itu yang diinginkan tadi seperti oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan tadi. Tetapi adalah menjalankannya dengan sesuatu yang terukur, dengan perangkat dan sarana prasarana, berarti seluruh perangkat harus menyiapkan. Pimpinan yang ada di perguruan tinggi harus menyiapkan perangkat ini guna mendukung sarana prasarana pembelajaran yang disebut tadi jarak jauh, ya. Dan itu juga proaktif. Tidak berarti tidak kuliah tapi online nanti lulus begitu saja, bukan. Semua itu ada ukuran dan takarannya. Proses, modul, paper, tugas pembelajaran, kuis, ya, lalu diskusi, tugas kelompok, pengembangan diri harus dikembalikan juga sebagaimana yang diadopsi juga ketika perkuliahan itu secara fisik, ya. Nah, hal-hal ini yang menjadi penekanan saya dalam pertemuan ini, mudah-mudahan nanti dapat ditambahkan, dan saya sangat respect dengan webinar yang diselenggarakan ini, sehingga pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga sangat mendukung, tapi pertanyaannya adalah karena ini bukanlah perguruan tinggi negeri, tapi swasta, tuntutlah institusinya harus lebih kuat, ya, mempersiapkan diri, beda dengan institusi negeri yang mungkin fasilitasnya jauh lebih keseluruhan. Baik, saya cukupkan. Silakan nanti didiskusikan. Terima kasih. Salam hormat saya buat semua, terutama keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Emputan Tular. Semoga ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak Busras Rizalti atas pencerahannya. Baik, tadi Pak, saya menangkap beberapa pernyataan Pak Bus Rizalti, sekaligus saya mengundang perwakilan dari institusi atau dalam hal ini Universitas Emputan Tular yang diwakili oleh Wakil Rektor Dr. Andus Bambang Rismadi untuk menjawab beberapa pertanyaan sejauh mana kampus Indonesia atau terlebih khusus Universitas Emputan Tular siap untuk mengadopsi cara daring, sekaligus kemudian kebutuhan dan tantangan cara daring. Silakan Pak Bambang Rismadi. Baik, Pak Bambang mungkin tidak hadir. Saya coba untuk Pak Suyut Margono selaku Dekan Fakultas Hukum untuk menanggapi pertanyaan yang sama, yaitu sejauh mana kampus Indonesia atau terlebih khusus Universitas Emputan Tular siap untuk mengadopsi cara daring dalam perkuliahan karyawan. Disilakan Pak Suyut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya yang saya hormati Profesor Dr. Paulina, di sini mewakili Mas Menteri. Tapi saya apresiasi dengan keberadaan Institut tadi. Mungkin saya juga akan bergabung ke lembaga itu, Prof. izin.
Yang saya hormati pimpinan atau rektorat Fakultas Kumpulan Tular yang hadir, pembicara panelis yang hadir di sini tadi, Pak Dr. Busri Zalti selaku ahli koordinasi negara yang coba mengkritisi keberadaan pembelajaran daring atau PJJ belajar jarak jauh, yang host dan juga sekaligus tuan rumah sebetulnya Ibu Serepina Turmaida, ucapkan selamat sehingga terselenggara kegiatan webinar ini. Para dosen yang hadir, terima kasih. Dan yang saya cintai dan saya banggakan para panitia dan juga mahasiswa, khususnya yang dari Fakultas Hukum Fakultas Tular. Silakan di next slide saja. Ya, presentasi saya sebetulnya lebih kepada kenapa kita bergerak kepada di ujungnya kepada kuliah atau pembelajaran daring. Jadi pertama dari transformasi bidang pendidikan dalam rangka kreativitas dan juga inovatif, dan ini menjadi model yang harus tetap dipertahankan. Terus tantangan terhadap e-learning education pada post-pandemic era, serta dampak lingkungan dan tantangan digital era. Kita melihat sebetulnya ini model mungkin beberapa sudah kita ketahui, kita masuk pada masyarakat di mana masyarakat yang imaginative society. Tadi disampaikan oleh Prof. Pauline bahwa kita dengan artificial intelligence kita dapat bisa merealisasikan apa yang sedang kita impikan. Perkuliahan dulu ketika saya kuliah yang masih offline, profesor saya bilang, Suyut, kalau ada pesawat terbang, ya, it's a matter of time kalau bicara mengenai nanti mobil terbang. Dan beberapa waktu kita ketahui sekarang ini ada mobil yang lagi di patternnya lagi coba diuji coba untuk bisa terbang. Tapi sebetulnya hanya masalah waktu dan kita akan menghadapinya. Jadi perkembangan dari kita melihat dari kita ya sekarang ini sebetulnya berat bebannya karena hidup kita ini sekarang di seluruh penjuru kita ada, Prof. Jadi kita masih pada melek mesin cetak, mesin fotokopi itu masih ada. Karena pembajakan itu karena memang dicetak. Ya. Hanya dulu aja karena Bible itu aja karena memang politiknya demikian sehingga Bible itu dulu dianggap suci. Ya sekarang ini apakah nanti dianggap suci karena nanti kedepannya melalui gadget ataupun melalui PC. Nah, kita masih pada masyarakat yang mana 1.0 pada masyarakat yang imaginative society. Cukup berat bebannya. Dan juga bagi perguruan tinggi pun, kenyataan harus saya sampaikan bahwa kita sementara ini masih memindahkan materi offline ke online. Pertanyaan-pertanyaannya pun adalah pertanyaan-pertanyaan offline dipindahkan ke online. Khusus di bidang humanity study. Law study itu bukan belajar pasal-pasal. Law study itu adalah humanity study yang memang ilmu yang kita dapat itu adalah ilmu basicnya adalah humanities, filosofis dan konsep-konsep yang berasal dari doktrinal. Ya. Pertanyaan-pertanyaannya pun adalah azas-azas dan doktrin yang kita pelajari yang diaplikasikan dalam bentuk apa yang sesuai kebutuhan, entah regulasi, entah putusan, dan termasuk juga penegakan hukum kalau di bidang hukum. Jadi kita menghadapi itu semua. Next slide. Dan ini kepada masyarakat yang kreatif dan inovatif. Jadi kita masuk kepada seluruhnya kita membutuhkan data. Seluruhnya kita membutuhkan informasi. Dan seluruhnya kita akan membutuhkan knowledge. Dan ke depan ini adalah novelty yang akan kita dapat berdasarkan pengalaman
berdasarkan informasi dan berdasarkan knowledge. Dari mana kita akan mendapatkan menjadi suatu yang kreatif? Dari mana kita akan inovatif? Sedangkan kita tidak kaya experience, kita tidak mengetahui basic knowledge. Karena mohon izin, mohon maaf juga, ketika kita belajar katakanlah mengenai struktur ilmu hukum, kan pertanyaannya apakah hukum itu ilmu? Kita bedah satu-satu, tapi kalau doktrinal kita tidak kuat, bukan kita menghambakan suatu doktrin, tapi kalau doktrin azas-azas kita tidak, yang itu kita pagari itu tidak kuat, akan terjadi dobrakan struktur yang memang itu akan memenjara wisdom dalam suatu kebijakan. Nah, wisdom itu macam-macam yang sifatnya locally ataupun memang kita bertransisi kepada international community di sana. Jadi prinsipnya knowledge, wisdom di sini bagian yang tidak bisa terpisahkan dari era digital. Next slide. Bahwa tantangan di digital era sekarang ini kita kepada sesuatu yang volatile, ya. Di sini adalah kita sesuatu yang unexpected, sesuatu di mana mungkin orang berharap perubahan begitu cepat, tapi kenyataan kita berpikir waktu itu, ya, ini tidak berlangsung lama pandemi, ya. Ya, dalam dunia korporasi mungkin ada utang yang tidak terbayarkan, tapi akhirnya orang terbiasa dengan kondisi seperti ini, ya utang harus dibayar, kewajiban harus dilaksanakan, termasuk utang itu kewajiban dan harus dibayar, dan kegiatan bisnis harus tetap berlangsung terus-menerus. Ya, jadi tidak ada peristiwa force major di sini, jadi harus tetap dilakukan atau dilaksanakan. Dan dalam dunia akademis, sebetulnya tidak terlalu kaget ketika ada Open University yang dimana kita punya. Tapi itu konsepnya adalah pembelajaran betul-betul murni jarak jauh yang kita hanya dibekali materi atau modul. Saya salah satu hanya buku yang modulnya adalah modul khusus untuk Open University. Cukup berat karena kita harus mendeklar materi, kenapa materi ini muncul, ya. Terus terus kita ada petunjuk pertanyaan, terus kita mahasiswa itu nanti membuat nilainya sendiri, termasuk kita membuat contoh soal, jawaban dan kenapa jawabannya seperti ini. Nah, para dosen dan para akademisi yang sudah terbiasa di modul perkuliahan universitas terbuka, agak sedikit tidak terlalu sulit adaptif karena mereka sudah menyiapkan itu semuanya sejak awal, jadi sudah minimal sudah selangkah lebih maju daripada ketika kita menguasai secara doktrinal, tapi penguasaan untuk pembelajaran jarak jauhnya tidak dikuasai. Ini juga cukup berat sebetulnya. Banyak dosen-dosen yang cukup ahli, banyak dosen-dosen yang pemikirannya tinggi, tapi ketika tidak mempelajari ini, mendapatkan kesempatan ini ya agak cukup berat. Ini hanya kebetulan saja saya sempat menjadi materi, termasuk yang sekarang ini materinya perlu direview juga karena ada kondisi perkembangan termasuk perkembangan dunia usaha dan ketentuan undang-undangan. Masyarakat yang uncertain, ya, di sini ada ketidakpastian. Apakah kita masuk kepada perkuliahan yang memang offline, online terus, ya, konsep online ini apakah memang dipindahkan dari offline ke online, ataukah konsep blended tadi? Tadi disampaikan oleh secara komprehensif oleh Prof. Pauline tadi, ya dosennya tadi, ya sifatnya nanti pun sangat terbatas, mengurangi pertemuan, mengurangi fisikal, dan itu memang yang seharusnya demikian kalau misalnya pembelajaran jarak jauh ini. Complex issues, ya kalau misalnya konsepnya adalah dikembalikan ke siswa, di dosen pun ada juga complex issues, karena dosen ini tidak memang bukan sesuatu yang segalanya, tapi sebetulnya isu-isu itu bisa dilontarkan oleh tutor, ya. Karena kita cukup lama terbelenggu pada perkuliahan yang sifatnya dosen adalah segalanya, guru adalah segalanya.
cukup sulit dalam waktu singkat kita memindahkan ini. Sama seperti ahli pangan, cukup sulit kita memindahkan dari beras ini ke jagung dan lain-lain, bro. Jadi tidak semudah itu. Jadi apabila memang dirancang kepada siswa, perlu juga ada batas-batas dan juga pengetahuan basic yang harus dia miliki. Tidak nyelonong langsung ke materi yang tiba-tiba dia belajar filsafat tanpa ada arahan juga cukup berat, ya, begitu. Dan juga membingungkan. Next slide. Karakteristik dari digital civilization adalah memang real time, network based, ya. Tentunya di sini adalah information technology dan komunikasi memang dikedepankan. Jadi dalam perkuliahan pun tentunya di sini mahasiswa nanti dituntut kepada kepastian ataupun kemampuan yang akan dia miliki. Jadi kualitas dari produk, termasuk sekarang sudah mulai mencoba kreativitas dalam bentuk webinar. Saya kira di sini cukup baik, dan juga ada konsep sharing collaboration, ya, human capital resources, big data teknologi. Saya kira kita sedang menuju ke sana. Next slide. Ketika kita semua kembali kepada konsep inovatif dan creativity berdasarkan informasi dan knowledge, tentunya kita melihat di sini adalah mempunyai value dari kreativitas dan inovatif. Dengan adanya value dari kreativitas dan inovatif, ya, yang dijagokan termasuk dalam perkuliahan ini juga adalah problem solving. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Dikembalikan lagi, ditujukannya pada untuk kepentingan umum atau publik. Dalam masyarakat informasi dan masyarakat 4.0, yaitu adalah masyarakat yang berdasarkan kerja art, kerja literary, ya, seperti sekarang ini adalah bagian dari pekerjaan art juga, pekerjaan literary juga, science and technology works, ya, termasuk nanti perkembangannya adalah industrial works. Next slide. Ibu bapak, teman-teman, para mahasiswa yang saya cintai dan banggakan, tentunya dengan saya lebih fokus saja kepada keuntungan dari online lecture program. Jadi mahasiswa atau student, kita dapat berkuliah, ya, student dapat mengakses, dosen pun dapat bekerja mengajar dari mana saja. Tentunya dengan kondisi internet yang cukup baik, ya. Tentunya dia safe, ya, dari segi biaya, ya, dan dapat memilih program studi perkuliahan, ya, dimanapun, ya. Dulu saya juga pernah mencoba mengikuti, tapi tidak mengikuti sampai habis, akhirnya juga tidak lulus. Jadi pernah ada international program yang non degree, ya, memang sampai sertifikat kelulusannya itu kita bisa print sendiri, Prof. Itu tahun 2000. Karena waktu itu saya harus ke Australia, sehingga itu saya harus lewati, tidak ikuti lagi. Dan lecture material kita bisa memilih berdasarkan level of ability. Next slide. Tanya jawab dalam perkuliahan itu bisa berbagai macam, ya, dengan kelas yang sifatnya online, ya. Tentu di sini material yang diterima oleh dosen, yang disampaikan oleh dosen dan dapat diterima oleh mahasiswa adalah tidak sekedar materi yang berdasarkan apa yang ada tertulis di papan tulis, tapi di situ bisa tersimpan dan kita bisa mengaksesnya, kita bisa mendownloadnya, dan itu bisa dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dengan proses kelas ujian dan juga kelas-kelas yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan, diskusi, dan forum. Dan lebih penting lagi adalah mahasiswa dapat bertanggung jawab karena kami bisa mengetahui mahasiswa ini akses atau tidak.
mahasiswa ini melihat materi atau tidak. Berapa kali dia lihat. Jadi lebih bertanggung jawab, lebih kreatif, dan lebih independen dan menjadi person yang confident untuk masa depannya. Saya kira ini materi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaannya. Saya kembalikan waktu ke moderator. Baik, terima kasih Pak Syed atas penjelasannya. Kalau tadi Pak Syed mewakili akademisi, institusi atau universitas, kali ini kita akan mendengarkan bagaimana dosen dan mahasiswa menceritakan proses pembelajaran secara daring. Apa sebenarnya yang kemudian menjadi kebutuhan atau tantangan dalam pembelajaran daring. Saya undang perwakilan dari mahasiswa, Mikael Carlos Odowati dan Ibu Serepina. Nanti diatur Ibu Serepina atau Bang Carlos menjawab tantangan selama pembelajaran daring. Silakan. Ya, terima kasih Bang Yan ya, Bang Yan. Ini luar biasa ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk 3 para narasumber ya, yang sudah memberikan materi yang luar biasa kepada kita semua. Waduh, saya senang sekali dan bangga. Ini Pak Syed bangga ini sama mahasiswanya ya, sangat kreatif sekali ini. Saya mempersilakan kepada mahasiswa kebanggaan saya. Silakan, Bung Carlos. Oke, baik. Terima kasih, Bang Taran. Jadi apa yang mau digali? Sebenarnya kuliah karyawan secara daring itu low budget nggak sih? Atau kuliah secara daring itu kita mengeluarkan uang itu sedikit ataukah kumpul secara fisik? Kira-kira saya memancing elaborasi kuliah daring. Oke. Kalau pertanyaannya apakah kuliah daring ini murah atau efisien, tidak begitu? Saya berterima kasih kepada guru-guru saya, ada Prof. Pauline, kemudian ada Dr. Bus, ada Dr. Suyut, dan juga Ibu Serepina. Dalam hemat saya bahwa selama hampir 2 tahun ini kita belajar daring. Saya kebetulan satu kelas dengan Bang Yan juga gitu, dan teman-teman panitia ini. Efisiensi itu terjadi ketika saya tidak butuh bensin untuk ke kampus, misalnya. Itu salah satu yang paling mudah ditemukan. Atau mungkin saya sudah terlalu lama untuk tidak ke toko baju, untuk terlalu beli banyak baju. Biasanya kebutuhan mendasar manusia untuk beli baju, karena supaya terlihat keren oleh teman-teman sekelas, misalnya, begitu ya. Tetapi yang paling utama sebenarnya bagi karyawan, ketika saya bekerja, Bang Yan, kalau bekerja itu tuh di daerah Gatot Subroto, Jakarta, lalu saya harus ke Cipinang atau ke Kedoya gitu ya, kampusnya UMT, itu kita akan menghadapi kemacetan demi kemacetan, keluar kantor jam 5, lalu udah harus kuliah di kelas, itu tuh jam 6, gitu kan ya. Dan itu kan akan sangat mepet, dan waktu itu akan sangat-sangat tersita begitu. Maka pandemi COVID ini dan bagaimana kuliah daring ini dimungkinkan selama hampir 2 tahun ini, Prof dan Bapak-Bapak Ibu dosen, dalam hemat saya sebagai mahasiswa itu adalah sebuah keuntungan yang luar biasa. Tapi tentu di sini, ini kan Bang Yan, mahasiswa karyawan ini kan mahasiswa-mahasiswa yang nggak habis lulus SMA gitu ya. Kebanyakan udah pada bekerja.
saya sendiri merefleksikan bahwa apakah kuliah daring ini membantu saya untuk menyerap pengetahuan gitu. Gitu kan? Kadang yang dirasakan adalah misalnya kita harus membaca sendiri, misalnya belajar sendiri. Dosen hadir pasti 30 menit pertama itu memberi pengarahan dan lebih dari itu kita baca sendiri. Mengapa kemudian karyawan itu butuh untuk sebenarnya karyawan itu karena dia udah capek kerja gitu ya. Yang dihadapi di kantor juga kan hal lain begitu. Setelah ke kampus sebenarnya pengen denger yang lain gitu, pengen denger ilmu baru begitu. Tapi ini harus membaca dan menggali sendiri itu jadi tantangan juga. Menjadi tantangan bagaimana ilmu pengetahuan itu tuh bisa saya terima begitu. Dan terus terang di semester 3 ini ya, kami masuk semester 3 di Fakultas Hukum. Dasar-dasar yang namanya hukum pidana, hukum perdata. Ya kalau nggak dibaca lagi udah lupa hari ini. Karena memang apa ya, itu yang dikatakan Pak Suyu tadi. Upaya untuk bisa menyerap yang namanya doktrin-doktrin hukum begitu ya. Doktrin-doktrin ilmu pengetahuan kalau kita bicara di sini bukan hanya orang hukum. Bagaimana doktrin-doktrin itu tuh diserap ya itu butuh upaya yang lebih. Dan bagi saya sebagai karyawan itu menganggap bahwa apa ya, dosen yang saya melihat beberapa dosen yang cekatan punya metode untuk bisa mendorong kita karyawan-karyawan yang sibuk ini yang mau kuliah dan untuk belajar itu memang adalah harapan begitu. Harapan bagaimana dosen itu memberi semacam ya kayak Bu Sere sebenarnya ya. di tengah kesibukan begitu ada aja caranya Ibu Sere untuk mendorong kita nggak harus baca buku begitu, tapi bikin kegiatan ini, kegiatan itu lebih dari sebuah buku begitu kan. Suatu pengalaman baru yang ya sama aja kayak membaca buku. Saya pikir itu tantangannya adalah transfer ilmunya, tetapi sebagai orang yang mengalami sendiri bagaimana efisiensi soal uang itu sangat tercipta, itu saya adalah salah satu yang mendukung kalau misalnya COVID ini, Omikron, abis itu nanti ada Dekakron atau apalah gitu ya. Kita nggak tahu kapan COVID ini akan selesai. Tapi memang seperti narasi kami di awal bahwa dunia ini adalah dunia yang berubah. Ibu Prof. Pauline, Pak Dekan, Pak Bus, saya sendiri ingin jujur bahwa untuk keluar rumah itu sekarang kita itu dibatasi oleh sebuah pertimbangan tertentu. Penting tidak saya harus keluar rumah. Walaupun misalnya udah 2 bulan terakhir ini kita tahu bahwa COVID misalnya landai. Tapi 2 tahun ini membuat sebuah habit baru buat saya. Habit baru. Ketika saya mau melangkahkan kaki keluar rumah, saya melakukan pertimbangan tertentu. Maka ya cara dari ini ya otomatis saya pilih untuk menjadi bagian dari bagaimana ketika saya harus mempertimbangkan keluar rumah. Saya pikir itu dari saya Bang Taran ya. Terima kasih. Baik Bang Carlos, saya pikir juga mewakili kita mahasiswa. Saya juga semenjak online itu saya jujur banyak penasaran karena penyampaian dosen itu sedikit dan kita perlu mencari literasi yang lain. Dan saat ini buku saya juga sudah semakin banyak karena pandemi sih. Itu tadi dari mahasiswa dan kita juga perlu mengetahui sebenarnya kendala atau bagaimana cara mengajar di kelas karyawan, lalu proses pembelajarannya bagaimana, dan bagaimana pengalaman-pengalaman seorang dosen dalam kreativitas belajar memberikan pelajaran secara daring. Silakan Ibu Sere. Ya, baik. Terima kasih Bang Taran yang sudah mempersilakan saya. Salam hormat saya kepada Prof. Pauline, kepada Pak Rizal, Pak Bus Rizal, Pak Suyut,
Dan mohon izin tadi Pak Warek sudah menghubungin saya, beliau langsung ke UGD untuk menghantar cucunya, jadi tidak bisa bersama kita. Sebelum saya menjawab dari pertanyaan Bang Tarat ya, saya mau berbicara dulu ini dari proses pembelajaran. Kalau berbicara tentang proses pembelajaran tentu kita ada input dulu ya. Input, proses, dan output ya. Kalau sudah berbicara ini tentu kita sudah berbicara dengan apa yang disampaikan tadi 3 panelis kita ya, di mana ada kreativitas, teknologi, dan kolaborasi. Kalau sudah bermain dengan kolaborasi, berarti kita sudah paduan yang tidak terpisahkan ya. Saya dengan mahasiswa itu adalah kolaborasi ya. Saya dengan universitas adalah kolaborasi. Jadi segitiga sebenarnya yang berjalan ini ya. Di mana ada institusi, ada tenaga pendidik, dan ada mahasiswa. Nah, ini segitiga emas ya. Segitiga emas inilah yang mau kita proses dan menuju kesuksesan bersama, di mana kita mencintai kampus kita tercinta, yaitu Universitas Emputan Tular. Nah, baik Bang Taran, kalau berbicara tentang kreativitas, saya memberikan proses pembelajaran yang memang setiap saat itu bervariasi ya, bervariasi. Kadang-kadang mahasiswa bertanya sama saya, ini Ibu ada aja ini kerjaannya, katanya gitu. Ini ada aja lagi tugas, tapi mereka asik mengerjakan, sehingga saya selalu terpacu gitu loh. Oh, ini anak kreatif, jadi saya terus. Saya duduk pun bisa menjadi sebuah ide kreatif. Tadi sudah disampaikan dengan 3 panelis, bagaimana kita memberikan sebuah kreativitas. Kalau di tenaga pendidik ya, sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005, tenaga pendidik itu harus yang memberikan motivasi, memberikan inspiratif ya. Jadi kita memang harus terpacu untuk itu, dan saya pun harus mencoba seperti itu gitu. Sampai sekarang puji Tuhan ya, dengan arahan dan nasihat orang tua saya, kalau mau jadi pendidik berbicara dengan kasih dan mengajar dengan kasih, itulah yang saya ingat selalu oleh orang tua saya. Nah, saya pun sudah menjalankan itu sekian tahun di Universitas Emputan Tular. Mudah-mudahan nanti semua mahasiswa kebanggaan saya ini menjadi SDM yang unggul ya, yang profesional, itu harapan saya. Nah, dalam proses pembelajaran itu bagaimana mahasiswa bisa mengemas satu kalimat itu menjadi berapa alinea ya. Jadi saya hanya mengasih tips. Misalnya saya memberikan kata Garuda, tapi dia bisa mengemas ini menjadi sebuah susunan kalimat yang bervariasi. Bahkan dia bisa membuat menjadi sebuah visual. Karena dalam proses pembelajaran itu ada model pembelajaran. Bagaimana modality pembelajaran? Modality pembelajaran itu dengan cara auditori, visual, kinestetik, dan reading ya. Tentu itu sudah pernah saya infokan kepada mahasiswa saya di mata kuliah apapun, selalu saya suntik dengan modality pembelajaran ini. Nah, saya tertarik dengan tadi beberapa kata kolaborasi ya. Nah, alangkah indahnya kalau kita ini berkolaborasi di sepanjang kita di masa pandemi ini bisa terus berkolaborasi gitu ya, tidak hanya di mata kuliah ini saja, tetapi mahasiswa juga harus inisiatif seperti yang tadi kata Prof ya. Prof tadi mengatakan kita harus inisiatif, belajar jangan disuruh-suruh gitu loh. Nah, jangan kita hanya sebagai pendengar saja, tapi coba kreasikan. Apa yang disampaikan dosen itu menjadi cermin kita. Oh ya, tadi saya tuh diingatkan seperti ini. Jadi kita tidak perlu disuruh-suruh. Ya mohon maaf aja ya. Kalau di sebuah kepanitiaan seperti ini saya tidak pernah menyuruh-nyuruh. Karena saya tahu kebanggaan saya adalah mahasiswa ini kreatif ya. Mahasiswa kreatif, saya tidak pernah menyuruh-nyuruh. Tapi saya mengingatkan, itulah tugas saya sebagai dosen. Saya tidak pernah menyuruh, tapi saya kreatif untuk memberikan bimbingan, pendampingan, sehingga mereka bisa berproses. Nah, tadi balik lagi, yaitu di mana ada sebuah proses, ya, ada output. Output yang saya inginkan adalah anak-anak saya, mahasiswa saya itu mempunyai hasil nanti setelah jadi sarjana. Ya, kalaupun sudah menjadi kelas karyawan, mungkin di kelas karyawan ini kan sudah ada yang sudah sarjana ya. Kayak Michael ini sudah sarjana filsafat, jadi dia ahli filsafat ini ya. Nah, ada beberapa mahasiswa juga sudah sarjana ekonomi ya. Jadi banyak sekali yang sudah dia dapatkan dari mahasiswa kelas karyawan. Tapi dia menggali ya. Nah, kendala yang saya hadapi adalah bagaimana pada saat saya memberikan sebuah tugas ya. Sebuah tugas, karena tugas itu memang tidak akan bisa cepat diterima oleh dosen, apalagi sudah kelas karyawan ya, lelah